Baik, di sini saya akan menjelaskan critical journal review saya, yaitu dari mata kuliah Pancasila. Nah, pada bagian pertama yaitu berisi cover, yang mana critical journal review ini yaitu pada bagian pertama terdapat identitas diri saya, yaitu Eka Rismiati Purba dengan nomor NIM 1231111109 dari kelas H PGSD Sambung 2023. Nah, pada selanjutnya yaitu ada kata pengantar. Kemudian ada bab 1 yaitu rasionalisasi pentingnya CJR, kedua tujuan penulisan CJR, dan ketiga manfaat penulisan CJR. Nah, adapun tujuan penulisan critical journal review ini yang pertama memenuhi tugas critical journal review mata kuliah Pancasila. Kedua, mengetahui kelebihan jurnal baik dari segi pembahasan maupun bentuk penyajian jurnalnya. Lalu yang ketiga, mengetahui kekurangan jurnal baik dari segi pembahasan maupun bentuk penyajian jurnalnya. Lalu yang selanjutnya yaitu manfaat penulisan CJR. Yang pertama, dengan adanya critical journal review ini dapat menambah wawasan mahasiswi atau mahasiswa mengenai salah satu materi Pancasila. Yang kedua, dengan adanya critical journal review ini melatih mahasiswa maupun mahasiswi dalam membandingkan dan mereview isi jurnal. Lalu yang ketiga, dengan adanya critical journal review ini melatih mahasiswa untuk berpikir dan mengemukakan ide baru dari perbandingan yang sudah dilakukan pada jurnal. Nah, pada bab selanjutnya yaitu ringkasan isi jurnal. Yang pertama, ringkasan dari jurnal utama. Saya mengambil judul jurnal yang pertama yaitu Strategi Guru dalam Pengembangan Nilai Praktik Sila kelima Pancasila pada pembelajaran tematik di kelas rendah sekolah dasar 121 Muara Cengosan, yaitu dengan jurnal As-Sabiqun, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Selanjutnya volume dan halaman pada volume 4 nomor 2 dan halaman 334 sampai 335 pada tahun 2022. Adapun penulisnya yaitu Dedek Nuranisa, Fadelina Wijoladipa, Puputri Rosdiana, Syahrial, Silvina Novianti. Nah, adapun tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi guru dalam mengembangkan nilai praktis sila kelima Pancasila dalam pembelajaran tematik di kelas rendah. Objek penelitian dari jurnal tersebut yaitu siswa kelas 1 SDN 121 Muara Cengosan. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu pada jurnal tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang mana data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian berdasarkan ringkasan isi jurnal yang pertama, mendorong pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan model seperti Jigsaw, Problem Based Instruction atau yang singkat dengan PBI, dan Thinking, Fair and Fair. Lalu yang kedua, hasil penelitiannya yaitu mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan presentasi guna mengembangkan keterampilan sosial dan keadilan dalam kelompok. Lalu yang ketiga, guru menjadi contoh dalam menerapkan nilai kekeluargaan, keseimbangan hak dan kewajiban serta kerja keras. Kemudian, adapun kekuatan dari isi jurnal tersebut yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap strategi guru. Data yang kaya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan komunikasi dengan pihak, guru, siswa, kepala sekolah, serta orang tua, yang mana menggunakan teknik analisis data dan sistematis yaitu Miles dan Huberman.
sehingga proses analisis lebih struktur menyediakan solusi konkret dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar. Kemudian yaitu adapun kelemahan dari jurnal utama tersebut, yaitu fokus penelitian hanya sebatas pada satu sekolah, yaitu sekolah SDN 121 Muara Cenghoan, sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasikan sekolah lain, yang mana tidak menggunakan kuantitatif untuk mengukur dampak strategi yang diterapkan, serta tidak mencakup aspek jangka panjang mengenai efektivitas strategi dalam membentuk karakter siswa. Nah, berdasarkan isi jurnal tersebut, adapun kesimpulannya yaitu bahwa strategi yang digunakan guru dalam menanamkan nilai praktis sila kelima Pancasila di SDN 121 Muara Cenghoan terbukti efektif dengan berbagai metode seperti keteladanan, pembelajaran aktif, cooperative learning, serta pengondisian lingkungan. Strategi-strategi ini membantu siswa mengembangkan sikap adil, peduli sosial, serta menghargai hak dan kewajiban. Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat dampak bagaimana jangka panjang dari pengimplementasian strategi tersebut di berbagai sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu ringkasan jurnal pembanding yang kedua. Nah, adapun ringkasan jurnal pembanding yang kedua yaitu berjudul Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Lembaga Pendidikan, yaitu pada jurnal JPK, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada volume dan halaman, pada volume 5 nomor 1 dan halaman 54 sampai 65 pada tahun 2020. Penulisnya yaitu Anis Sulianti, Yusuf Effendi, Halimah Tusadia. Tujuan penelitian jurnal tersebut yang pertama, mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun moral peserta didik di lembaga pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun moral staf atau pegawai di lingkungan lembaga pendidikan. Objek penelitian tersebut yaitu lembaga pendidikan di Indonesia dengan fokus pada peserta didik, guru, dan staf sekolah. Kemudian metode penelitian menggunakan kualitatif, observasi teknik analisis data, dan interaktif kepala lembaga pendidikan dan dinas pendidikan. Adapun hasil penelitian jurnal tersebut yaitu bahwa Pancasila dijadikan sebagai fondasi utama dalam membentuk moral peserta didik. Nilai-nilai Pancasila diajarkan melalui mata pelajaran PPKN yang diterapkan dalam kebiasaan di sekolah, yaitu pada kurikulum 2013 yang mana telah memasuki nilai-nilai karakter berbasis Pancasila dalam setiap mata pelajaran. Kemudian guru berperan sebagai panutan sebagai peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang mana dapat membentuk karakter dalam proses belajar mengajar yang meliputi 5 karakter utama yaitu religius, nasional, integritas mandiri, dan gotong royong. Nah, yang selanjutnya yaitu adapun kekuatan jurnal tersebut yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Kemudian menjelaskan pentingnya peran guru dan staf dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, serta menggunakan metode penelitian yang relevan dengan objek kajian. Lalu, kelemahan jurnal tersebut yaitu yang mana penelitian tersebut hanya dilakukan di satu lokasi saja, yaitu di wilayah Probolinggo, sehingga kurang mewakili gambaran nasional dan tidak ada data kuantitatif untuk mendukung kesimpulan secara lebih objektif. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bahwa Pancasila sangat berperan dalam membangun moral peserta didik, yang mana bukan hanya dalam aspek intelektual, tetapi juga sikap dan perilaku di mana peran guru dan staf sangat penting dalam menanamkan nilai Pancasila, sehingga mereka harus memiliki karakter yang kuat untuk membimbing peserta didik. Nah, pada selanjutnya yaitu bab 3 yaitu merupakan bagian penutup dari critical journal review tersebut. Nah,
yaitu kesimpulan. Adapun berdasarkan hasil analisis terhadap 2 jurnal yang telah direview, yaitu pada jurnal utama dan jurnal pembanding, bahwa dapat disimpulkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Yang dimana jurnal utama membahas strategi guru dalam mengembangkan nilai praktis sila kelima Pancasila di sekolah dasar dengan metode pembelajaran aktif dan keteladanan. Sementara itu, jurnal pembanding menyoroti peran guru dan staf dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran dan kebiasaan di sekolah. Nah, dari perbandingan kedua jurnal tersebut, bahwa dapat disimpulkan untuk keberhasilan implementasinya nilai Pancasila dalam pendidikan sangat bergantung pada metode pengajaran yang digunakan, peran aktif guru sebagai panutan, serta dukungan lingkungan sekolah. Namun, kedua jurnal masih memiliki keterbatasan dalam cakupan penelitian yang terbatas pada lokasi tertentu dan kurangnya data kuantitatif untuk mendukung kesimpulan secara lebih objektif. Adapun saran dari hasil penelitian untuk jurnal tersebut, yaitu penulis diharapkan dapat lebih mendalami dalam menganalisis jurnal dengan membandingkan lebih banyak referensi agar kajian menjadi lebih komprehensif, yang dimana dengan penulisan critical journal review ini, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan referensi yang berguna dalam pengembangan wawasan mengenai pendidikan Pancasila. Nah, pada yang selanjutnya yaitu ada daftar pustakanya. Kemudian lampiran dari jurnal tersebut. Demikianlah hasil critical journal review saya. Sekian dan terima kasih.